Bongkar kedok tiga orang ini, yaitu yang pertama Anies Baswedan, yang kedua Joko Widodo atau Jokowi, dan yang ketiga Bapak Yusuf Kalla, ditambah dengan Prabowo Subianto. Siapakah sebenarnya mereka-mereka itu? Mari kita bongkar melalui data dan sekaligus menggunakan kekuatan mata batin. Nah, kalau menggunakan kekuatan mata batin, insya Allah jarang sekali orang Indonesia yang mampu, sehingga khawatirnya akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Oleh sebab itulah, yang paling mampu diterima oleh akal rasionalnya rakyat Indonesia membongkar kedok mereka adalah by data dengan menggunakan data-data. Nah, perlu diketahui bahwa Prabowo Subianto ini sudah jaya sejak Presiden Soeharto. Karena Prabowo Subianto adalah menantu daripada keluarga cendana, keluarga daripada Presiden Soeharto. Nanti kita akan bongkar sedikit-sedikit siapa sebenarnya Presiden Prabowo Subianto ketika ada pembalakan liar di hutan Sumatera dan hutan Kalimantan. Itu terjadi sudah sejak zaman Presiden Soeharto. Ribuan bahkan jutaan hektar tanah hutan di Kalimantan dan di Sumatera. Kemudian kita bongkar lagi kedok daripada Bapak Yusuf Kalla. Nah, Bapak Yusuf Kalla ini juga sebenarnya sudah jaya sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Karena Bapak Yusuf Kalla adalah tokoh dari Partai Golkar. Nah, sedangkan Soeharto itu sejak dari awal selalu dikuatkan oleh Partai Golkar. Nah, tapi sayang rakyat Indonesia itu nggak pernah mau tahu tentang kenyataan sejarah. Sehingga rakyat Indonesia itu kalau misalnya nanti pilpres gontok-gontokan lagi, pilpres gontok-gontokan lagi, inilah yang harus belajar semakin dewasa. Karena bagaimanapun mereka-mereka itulah yang selalu menjadi pemenang. Baik itu Prabowo pemenang, Jokowi juga pemenang, Yusuf Kalla pemenang, Anies Baswedan juga pemenang. Mereka-mereka yang ada di lingkaran kekuasaan itulah pemenang. Nah, rakyat semuanya adalah jadi korban. Lalu untuk apa rakyat itu selalu fanatik buta kepada sosok-sosok tertentu? Coba bayangkan. Apakah Yusuf Kalla itu adalah seorang ulama yang alim, yang bijaksana, yang menguasai hukum-hukum lahir dan batin? Ayo jawab. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah Jokowi juga seorang ulama yang alim, yang arif bijaksana, yang selama ini berjuang untuk rakyat sebelum menjadi presiden? Kemudian apakah Anies Baswedan juga sama? Apakah mereka ini pejuang-pejuang sejati demi rakyat? Apalagi Presiden Prabowo Subianto. Nah, inilah rakyat Indonesia sebenarnya harus merenung. Merenung mereka-mereka ini adalah pemain-pemain politik kelas kakap. Rakyat hanya dijadikan tameng. Rakyat harus sadar. Jadi jangan terlalu mendewa-dewakan Anies Baswedan. Jangan terlalu mendewa-dewakan Prabowo Subianto. Jangan terlalu memuja-muja Jokowi. Jangan terlalu mendewa-dewakan Yusuf Kalla. Nah, rakyat Indonesia itu harus arif dan bijaksana ketika menilai segala sesuatu. Kalau pas cinta jangan terlalu membabi buta, kalau pas benci juga jangan sama begitu. Nah, rakyat Indonesia harus mulai dewasa. Ketika pertarungan pilpres itu wajar-wajar saja lah, antara mereka sama saja. Kecuali nanti kalau sudah tidak ada partai politik. Sekali lagi ya, kecuali nanti kalau sudah tidak ada partai politik di Indonesia, akan muncul kesatria-kesatria sejati. Yang mereka ini benar-benar pejuang demi rakyat, bukan demi partai, bukan demi kelompok mereka, apalagi demi pribadi mereka. Coba diingat nih ya, mulai dari Pilpres tahun 2014. Anies Baswedan yang kalian puja-puja, yang memuja Anies nih ya, yang memuja Anies, itu menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi JK. Itu tahun 2012, Pilpres 2012. Cobalah dibayangkan. Lalu mengapa Anda semua yang terlalu fanatik buta kepada Anies seolah-olah Anies itu dewa,
Sedangkan Jokowi itu adalah kadal misalnya atau cepong. Itu Anies Baswedan menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi Yusuf Kala. Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala. Nah sekarang ini seolah-olah Yusuf Kala ini berbenturan dengan Jokowi. Itulah politik. Nah ketika itu Jokowi JK bertanding melawan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Prabowo Hatta. Ya coba bayangkan, kita bayangkan nih sandiwara-sandiwara politik di Indonesia. Kami bermaksud untuk mendidik rakyat Indonesia agar paham politik secara dewasa. Jangan selalu membabi buta, Anda akan selalu menjadi korban politik. Nah sedangkan Prabowo sendiri sejak tahun 2009 itu sudah menjadi calon wakil presiden. Calon wakil presiden mendampingi Ibu Megawati yang ketika itu menjadi calon presiden, yang kalah dengan pasangan SBY Budiono. Nah meskipun pasangan Prabowo dan Megawati itu kalah dengan pasangan SBY Budiono, tetapi pasangan Prabowo Megawati masih unggul di atas pasangan Yusuf Kala Wiranto. Bayangkan dulu, Yusuf Kala pernah menjadi calon presiden ya kan, pernah menjadi calon presiden tapi kalah berpasangan dengan Wiranto. Nah Yusuf Kala dan Wiranto masih terhormat sampai sekarang. Jadi mereka itulah yang pemenang. Coba bayangkan tuh. Kemudian Pilpres tahun 2019, pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin vs Prabowo Hatta. Nah dua kubu para pendukung, baik pendukung Jokowi Kiai Ma'ruf Amin maupun pendukung dari Prabowo Hatta, itu saling gontok-gontokan, saling bermusuhan. Bahkan saudara bisa menjadi musuh, bahkan suami istri menjadi musuh. Sampai muncul istilah ada cebong, ada kadrun. Coba bayangkan. Nah yang menikmati kekuasaan siapa? Tetap mereka. Menjadi korban siapa? Rakyat. Kemudian Pilpres tahun 2024, Prabowo Gibran vs Ganjar Mahfud MD vs Anies Baswedan Caimin. Dari semua sandiwara politik kekuasaan itu, hanya mereka lah yang menjadi pemenang dan rakyat tetap menjadi korban. Oleh sebab itulah rakyat Indonesia, mari ikuti kami. Kami dalam berpolitik, mohon maaf ya, akan selalu menundukkan hal yang sama. Walaupun misalnya ada capres-cawapres yang pernah kami dukung, contoh misalnya ya Jokowi KMA tatkala berpasangan, karena kami orang NU kami dukung. Tetapi ketika Jokowi KMA membuat program IKN, kami kritiki habis-habisan. Nah bagi rakyat Indonesia nggak begitu. Oleh sebab itulah mari kita berpolitik dengan cerdas, menggunakan hati nurani, jangan menggunakan nafsu. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.